supporter yang klubnya kena sanksi, tapi para supporter yang uduna. Buat pemain asing ya. Jadi mereka itu didatangkan ke Indonesia harus ada transfer of knowledge. Kalau kata saya di Persib itu jenderal lapangannya sudah tidak ada sosok seperti itu. Tuh ngarugikan tim. Eta denda mau dibayar ti duit manehna pasti ti duit tim ya, ti duit klub. Merugikan klub secara materi dan juga tenaga. Nah, Bang Eko. Kalau ngantu assalamualaikum heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah konon dia kurang doaan deui. Ku sabab ngomongkeun batur. Iya. Ari ngomongkeun batur sorangan mah atuh kumaha ya. Asa kurang gitu ya. Tapi ieu lain ngomongkeun teh lain ngagoreng tapi penting penting main harapal ya. Nu mana teh itu. Sok gitu ka urang deui. Jadi gini teman-teman kemarin ya gara-gara kelakuan di luar lapang masih mending lamun di lapang ya demi kebutuhan tim gimana gitunya. Iya mah di luar lapang geus pertandingan beberapa pemain Persib melakukan tindakan yang lain masalah alus make hati itu cilepeung cik urang mah eta salah ya. Dan menurut pandangan Komdis itu memang layak disangsi. Akhirnya selain sanksi uang yang paling tinggi itu siapa? Wiputu ya. Wiputu enggak sama 75 juta itu. Iya uang. Duitnya sarua masing-masing 75. Terus plus larangan bermain nih. Dua pertandingan, masing-masing 2 pertandingan di Putu 4. Putu 4 pertandingan. Mark Klok sama Ciro dilarang main 2 pertandingan. Yang pertama apa? Yang pertama ngarugikan tim. Tuh ngarugikan tim. Eta denda mau dibayar ti duit manehna pasti ti duit tim ya, ti duit klub. Merugikan klub secara materi dan juga tenaga. Ya. Betul. Ya Persib nanti main tanpa Ciro, mereka bertiga, tanpa Klok, yang bertiga. Padahal mereka udah dapat gaji segala macam gitu ya. Lah duit nama meureun urusan klub tapi intinya merugikan ya. Karena apa? Karena kalau terkalah hasil nggak maksimal kan supporter juga dirugikan ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, terutama buat ini ya, buat pemain asing ya. Jadi mereka itu didatangkan ke Indonesia sebetulnya itu harus ada transfer of knowledge ya. Jadi bukan transfer ilmu biar bisa dicontoh sama pemain lain gitu loh. Bukan jadi, memberikan contoh yang tidak benar seperti kemarin ya. Artinya keunggulan pemain asing itu diharapkan bukan cuma skill atau kemampuan bermain, tapi perilaku profesionalisme di luar lapang. Nah, itu kan berat. Berat pisan asli. Benar kan? Tapi benar. Berarti ayeuna mah urang sarua berartinya satujuan terus bener. Naon kan kontra. Teu bisa. Kemarin kan urang ngomong masalah attitude, tapi kalau setengah rasakeun wae mang sudah jadi pemain teh kumaha geus capek buatin tidak ada api kalau tidak akan ada asap. Justru itu profesional itu ya. Salah satu indikator profesional adalah ketika kondisi tidak mendukung ya, tapi dia tetap bersikap betul benar gitu. Nah, itulah kan dikembalikan ke mental. Iya, Nah, jadi buat yang sedang nonton kali ini saya setuju sama Mang Eko. Jadi gini loh, ini sering kejadian sebetulnya. Ini juga yang salah sebetulnya. Yang salah itu adalah cara pandang supporter. Sangat sering ini, bukan cuma di era sekarang, sangat sering sekali di masa-masa yang lalu ya. Kalau ada bentrok atau ada kericuhan antar pemain, tahu-tahu ada pemain kita yang nurungtung gitu ya, nurungtung, ngilu nenggel, ngilu itu, alus make hati, beleguk curang teh. Jadi apa coba? Itu bisa membuat semakin nggak kondusif di lapangan ya. Jadi pertandingannya terganggu. Plus ya, kalau dia kena denda-denda seperti ini, ya merugikan klub kan. Betul. Apalagi dalam pertandingan-pertandingan yang krusial. Betul. Iya, krusial sih pertandingan kandang. Iya. Kandang lawan PSIS dapat gitu ya. Betul. Nah, Eko, jadi kembali ke masalah mental. Terus ayo sebutkan pemainnya saduk itu dari Maklok sama Ciro. Orang disebutkan di masa lalu sok. Ambung orang. Geus lah masa lalu. Iya, pemain. Jadi sebetulnya ngan aya benturan biasa. Geus rek damai itu. Tiba-tiba dari belakang nyurungkeun naon cik urang ieu. Nah, berarti saha heula tuh. Masalah kepemimpinan juga ini kalau kata saya di Persib itu jenderal lapangannya sudah tidak ada sosok seperti itu. Ya, ngaruh. Jadi ngaruh ketika pemain di temprang di nonte siga embung nulungan gitu. Jadi kesan anu ngotot kumaha bantuan ngomong atau minimal nyorungkeun gitu gitu. Itu jenderal geus mulai beda. Anu cek panggusna kan itu kudu aya ya. Iya kudu aya. Padahal jenderal lapangan itu
sebetulnya bukan karena emosinya, tapi kepemimpinan dibuat disegani. Nah iya betul, kepemimpinannya. Kita itu bukan kita, Persib itu menurut saya nggak ada sekarang sosok seperti terakhir itu. Terakhir Firman Utina ya. Iya Firman Utina. Ini ada bentrokan orang ningalis ya. Tunggu dulu, Firman tuh ketika zamannya Asian udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Nah saya ngelihat sendiri waktu Persib Persija di Gelora Bandung Lautan Api ya. Tahu nggak itu pemain Persibnya? Wah diomongan, disentak-sentaknya, ngantar unggul ya. Nah terus sekarang mungkin ada pemain yang berani tapi malah ricuhnya apalagi di luar lapang ya. Justru kadang-kadang energi itu kan butuhnya kan pas pertandingan di lapang itu pun harus terkontrol mang. Ya iyalah biar makanya sosok seperti Firman Utina itu tidak ada. Orang balik di kadinya orang ya, gitu. Jadi kepemimpinan tuh bukannya emosi, bukan terpukul. Dia harus tetap punya kontrol biar teman-teman yang lain juga ngelihat kan punya batas dan jangan sampai kena kartu. Karena ya pemain zaman dulu teh jadi suasana teh sebetulnya untuk parah-parah teh. Tapi gara-gara si eta kan jadi ricuh. Kartu kalah luar. Sekarang oke, buat para pemain, ayo nusuk nonton dah, ya nonton orang-orang ngobrol. Buat para pemain ya. Itu kayak pertandingan kan di luar di luar lapang terjadinya. Setelah pertandingan. Jadi wasit mungkin nggak ngelihat dan nggak memberikan hukuman. Tapi ingat ada komdis. Selain ada komdis, ada yang namanya itu komisi etik. Komisi etik. Jadi perilaku pemain di luar lapang. Kan komdis ini kan melihat apa kejadian di lapang ya. Kayak kemarin tuh, dari wasit luput ya. Tapi dari komdis ngelihat dikasih hukuman. Padahal wasit nggak ngasih hukuman. Nah, termasuk kejadian setelah pertandingan. Ada dua yang harus diwaspadai. Jadi ada dua organ yudisial PSSI yang akan memantau kelakuan pemain di luar lapang. Yang pertama komdis. Yang kedua komisi etik. Komisi etik mah masih belum agresif kayak di Inggris. Di Inggris lamun aya pemain ngatu itu wasit itunya ngahina wasit langsung kena ngalelewe kalau enggak berkomentar hal yang membuat orang itu jadi punya pandangan negatif ya, baik secara politis apalagi secara sara itu bisa kena sama komisi etik mah denda besar ya plus hukuman nanti klubnya bisa kena juga itu. Nah, itu kan ada komisi etik dan komdis. Seharusnya yang komen juga harus dikasih sanksi kalau yang komennya pasti ini ada yang komen, wah tengah rasakeun sedang kumaha jadi pemain. Emang urang mah tengah rasakeun, gaji pemain gede wae urang mah tengah rasakeun. Kan saukurnya mau beritahu. Makanya buat supporter ya, buat supporter ini kalem nih buat supporter lagi-lagi nih masuk ngomongkeun make hati ya. Enggak, kadang-kadang justru hati itu kan harus dikendalikan sama otak yang dingin. Kayak kemarin memang ya, iya mah bisa jadi orang ternyaho ya pendapat dirinya. Tah nu kamari nonton tandang away-nya terus ngajakeun. Jadi malah bukan sembunyi-sembunyi kan. Kalau yang lain kan pengen nonton bola tuh, tapi ada larangan. Meureun teh kudu make baju Persib, enggak perlu berkerumun. Kemarin mah malah bentrok kan di Solo ya. Ya betul. Di Solo bentrok kan karena para bobotoh itu malah memperlihatkan eksistensi mereka. Yang pertama jelas Persibnya kena sanksi. Ya, merugikan juga. Nah, yang kedua, ya gitu. Kenapa jadi hara yang kapoji gitunya? Mungkin sudah jelas, Mang Eko, sudah jelas away itu dilarang. Dari pertama bergulir liga juga kan sudah ada larangan bahwa penonton supporter ketika klubnya away tidak boleh ikut tandang. Dan yang mungkin ini saya sedikit tentang supporter ya bobotoh terutama yang kesulitan masalah tiket. Didinya kamari pas lawan Solo orang kaimah didinya kan ilunya kan cek orang tidak boleh nonton tapi tidak boleh menunjukkan apalagi dengan memposting wah orang di Solo salah kan. Nah, tapi lamun senyap mah ya matana penonton kalah narunjukeun. Nah, jadi gini, ada prinsip di hukum ya pemberian sanksi itu. Jadi pengulangan pelanggaran ya itu bisa berdampak sanksi itu berkali lipat. Kayak sekarang nih ya, Sekarang itu kan kalau sekali ketahuan nonton supporternya kan dendanya kan 25 juta. Ya betul. Sanksi kedua kapan dia nonton 25. Kalau yang ketiga ya harus lebih tuh. Berarti kan enggak ada efek jerah. Denda harus yang besar dari PSSI. Untuk orang kayak yuk nu komen wah sih kok hayang PSSI ngadenda Persib gede. Enggak, ini mah prinsip umum gitu ya. Jadi kalau misalkan pelanggaran terhadap sesuatu yang sama berkali-kali, maka sanksinya memang harus berkali lipat. Tapi ini mah cek Mang Eko ya. Ketika bobotoh away ke sana,
mungkin nggak karena mereka tuh kesulitan nonton di kandang. Jadi jelas mereka ngajakeun geus kita mah nonton away aja yang lebih gampang. Urung wae HP itu gara-gara orang ngomong kuno gitu. Ya, kumaha? Kurang mau dibaca biar enggak keintervensi ya. Jadi gini. Pendapat Mang Eko ya. Jadi kan udah sering ya, udah sering ada anggapan bahwa karena melakukan boikot di kandang. Melakukan boikot di kandang kan masih ada tuh ya teman-teman kita ngeboikot pertandingan Persib. Makanya mereka itu melampiaskannya atau pelariannya itu ke laga tandang yang dekat-dekat. Pengertian dekat itu bukan sekitaran Jawa Barat atau Jabodetabek, tapi Solo aja. Solo, Surabaya, Kediri ya. Buat kami-kami yang suka nonton away mah ya selama masih bisa dijangkau sama kendaraan darat itu kami anggap dekat. Nah, jadi yang nonton away tapi masih di Pulau Jawa itu nggak bisa dihindari. Itu yang pertama ya. Itu tuh yang nonton dari Bandung maksudnya ya. Jadi sengaja ke sana. Ya mungkin yang di Solo juga ada teman-teman yang udah ada di Solo juga. Jadi yang pertama itu adalah mereka yang melakukan boikot, pelariannya nonton Persib tandang-tandang darat itu ya. Nah, yang kedua adalah orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Bandung kan banyak juga yang merantau ya. Apalagi kemarin di kota Solo. Oslo itu kan alias Solo itu kan ada juga kampus-kampus ya. Banyak juga orang-orang Bandung, bobotoh Persib ya, yang menimba ilmu di kota Solo. Kalau nggak bekerja di rumah sakit, ini pengalaman saya. Saya kalau pernah ketemu beberapa bobotoh yang di Manahan, pertama teh mahasiswa, udah gitu mereka yang kerja di rumah sakit ya, udah gitu mereka yang tinggalnya itu sebetulnya aktivitasnya di Jogja, karena Jogja Solo itu cuma 2 jam. Nah, mereka itu setiap tahun memang menunggu pertandingan itu di daerah mereka. Daerah mereka aktivitas. Karena kalau mereka sehari-hari kan nonton ke Bandung jauh. Benar. Nah, akhirnya mereka tuh setahun sekali tuh mengharapkan memang nonton Persib di daerah sekitaran mereka aktivitas. Gitu. Dan kebanyakan kemarin saya cek ya, nonton Bang Eko katanya, tapi Bang orangnya aneh Bang Eko. Mas Eko orang dia tuh Cina Solo. Nonton Bang Eko tapi kami nonton di VIP dan nggak pakai atribut. Nah, itu yang internet viral apa? Ya, itu mah bukan kami, itu kan anak-anak dari Bandung katanya. Oh, yang sengaja datang itu. Iya, jadi yang kategori kedua tadi yang saya katakan mereka adalah perantau yang merindukan Persib bermain di daerah mereka merantau. Itu mah kebanyakan nggak pakai atribut. Jadi pingin nonton Persibnya aja gitu. Nggak ada eksistensinya nyanyian. Kamu nepikasi di dinya tadi gitu. Saya mah akal wes. Sama lalajeun ge dihandap. Oh, dihandap. Gitu. Kan uduna heula ya. Uduna disangsi. Didinya nyawa ini makanya ini masalah sekarang lagi rame juga ya. Supporter yang klubnya kena sanksi tapi para supporter yang udunan. Salut. Itu artinya apa? Itu artinya bertanggung jawab. Ini yang mulai ini kan Jackmania ya. Betul. Kejadiannya bukan tentang OE tapi dulu tuh Persija itu disanksi gara-gara ulah Jackmania dan mereka udunan. Dan sekarang pun kemarin juga ada beberapa supporter. Iya, bonek. Iya, lalu PSIS. Nah, bobotoh mana? Enggak, ini autokritik ya buat kita para bobotoh. Katanya sok atuh teh Mang Eko heula kan bobotoh goceng pertama lah. Jadi ini betul ya. Jadi sekarang ada tren supporternya ini memang mereka mengakui bahwa mereka itu melakukan tour away ya, nonton klub mereka di kandang lawan. Tapi mereka udah siap langsung udunan, kan 25 juta ya. Iya, betul. Terkumpul tuh. Nah, kalau bobotoh ya yang katanya orang Bandung teh keren, kalau enggak orang Jawa Barat ya mana udunan nggak ada gerakan seperti itu gitu ya. Gede itu artinya ya kan gedenya sama, daerah lain juga bisa gitu. Ya, ini 75 kali 3 sabaraha? Gede teuing. 75 naon? 75 juta. 25 atau supporter mah. Oh, supporter 25. Ya, jadi sanksi untuk nambah wae mah ya. Iya. Sok nambah wae. Sok nambah apa ini sabarang kali kan sabarang kali tambah. Iya, pokoknya mah ini mah anggaplah sekali aja ya, sekali 25 juta. Itu teh menunjukkan bahwa kan orang-orang di sana di luar ya, supporter lain tanggung jawab. Nah, sebetulnya yang namanya supporter itu cuna waranian ya, itu harusnya punya gentleman agreement juga gitu. Siapa berbuat berani bertanggung jawab. Jadi supporter bobot pek manehnya meureun nonton, tapi kudu siap atuh. Mayar dan dana namanya kalah klub nanya. Iya enggak, ini jadi nyambung nih. Jadi nyambung ya. Cuna wah tapi nyambung karena jodoh tenan naon?
Ulah. Jodoh mana? Soalnya ini ngomong jodoh jangan sama orang Bandung cina. Gitu. Lalakina nggak pernah tanggung jawab. Bener jangan-jangan dari sepak bola gini terbukti. Iya, terbukti. Bahwa lalaki Bandung, lalaki Jawa besar tanggung jawab gitu. Benar. Benar. Tak kudu disebutkan. Terkudu kawin. Babaturan dia kawin. Kumaha 1 juta yang orang kudu daya kudunan atuh. Nyanyi sih. Jadi itu adalah sesuatu yang baik dan patut ditiru kalau kata saya. Karena dengan adanya gerakan udunan itu berarti ya tadi kata Mang Eko merasa bertanggung jawab, merasa memiliki. Nah, itu yang penting. Jadi entongan saukur hayang didendana hukum ararindit tapi begitu didendana kan cari citi. Jadi saya pikir itu konsekuensi logis ya. Apalagi ini kita ngomongin kan olahraga yang maskulin nih. Wah, sepak bola teh lalaki pisan ya kudu daya tanggung jawab mencek urang mah. Ya, kudu pisan. Nah, dan bukan 75 kada dirinya kayak lain. Bisi kayak orang soalnya tadi orang inget 75 itu kan ngomongin di awalan masalah denda itu kan pemain. Bisa ya gerakan udunan malayar. Ini Kang Eko 75 sana ngomongin Gus 25 ya. Lumayan gocap. Gitu kan. Gitu. Ya pada intinya mah attitude yang tidak harus dicontoh walaupun mereka pemain profesional. Iya. Jadi seberat apapun beban yang mereka pikul, walaupun mana nangis main capek terus saya mah no provokator orang istilahnya di tribun di mana tapi mereka harus tetap bisa tidak memberikan contoh yang tidak baik. Jadi leungeun teh kieu tah geus kieu we. Padahal sekali ngangkat sok keluar jari-jari nutup kuku. Tapi lamun kieu mah moal naon cek saya mah. Kieu naon? Mungkin aya sanksi mah kira-kira. Moal so. Jadi mun kieu aya sanksi sok ngorong tah ngorong sanksi gitu kan. Benar kan ya makanya. Pada intinya seperti itu ya pemain juga. Apalagi ini pemain-pemain yang istilahnya jadi panutan. Naturalisasi pemain asing. Terus uji pemain muda berbakat. Tapi nah itu kembalikan ke itu. Jadi tong nyebutkan. Tapi kalem Ari nunjukin jari provokasi mah kan masih mending. Ingat nggak yang ditunjukkan sama Patrick Wanggai? Teu nyaho dirinya? Poho urang. Anjing. Oh iya. Coba Anda googling. Ya udah. Patrick Wanggai menunjukkan apa? Oh udah. Ya. Komen sih ya. Oke. Komen terbaik mendapatkan apa mana komen terbaik nanti kalau kami sempat baca kami pikir-pikir apakah berhak diberi hadiah nanti kami beri setahun. Langsung dah. Kopi naon Pak? Kopi gajah? Iya, kopi setahun. Setahun bener ya? Oke. Jawab di kolom komen ya. Patrick Wanggai mengeluarkan apa? Bukan jari, bukan namanya. Yang dianggap provokasi itu mengeluarkan apa? Nanti pemenang yang apa? Yang terpilih mendapatkan kopi 1 tahun. Kopi 1 tahun tak? Bener. Ya, itu sponsornya. Menang nyaho urang sabtu. Kalem, kopina sebutkeun atunya. Iya atuh. Dari kopi gajah. Mantap kopi gajah. Tapi lanjut ya di adlibs ya. Kopi gajah ya setahun entah. Yakin tuh setahun? Setahun. Bener ya setahun ya kayak ayo jeung setahun sabulannya kan dibere sadus bulan hareup dibere di ya nanti gitu. Pokoknya yang dapat ini janji setahun kopi tah. Oke. Itu bener mangakanya. Tapi kopi teh bener diinum ku sorangan lain rek muka warung ge kalah muka warung deh. Abang menang. Itu dijualan deh. Jualan cenah kurang. Atuh ada dijual mah ya. Nu penting mah nu pasti komena nu terpilih menang kopi 1 tahun. Ya, pokoknya Patrick Wanggai apa yang dianggap memprovokasi itu apa? Pokoknya bukan mengeluarkan jari. Iya. Tahu sih, tahu ingat. Tahu. Oke, kamu disebutin di sini ya. Usah kan kuis. Ngomongin batur tah, ngomongin pemain, ngomongin supporter batur. Bener. Tapi nya halus oke. Jadi orang lain provokasi oke. Tapi ini edukasi buat pemain. Termasuk mudah-mudahan pemain yang kena itu melihat nonton ini juga. Termasuk kami ya. Kami juga sadar di masa lalu juga perilaku kami juga banyak celahnya ketika menonton juga dulu mungkin jangan di masa lalu lah, jangan di masa lalu. Kemarin aja juga kita kemarin terus sok memprovokasi sok ngalungkeun naon benda ke dalam lapang mantong ya. Mantong ya. Jadi ini kami menghimbau bukan cuma buat yang nonton tapi buat kami sendiri biar lebih introspeksi ya. Biar kita itu mendukung klub itu enggak menggerogoti gitu. Ari geus mah teu bisa ngadukung positif kumaha minimal tong ngarugikeun lah ya. Jadi sekali ini lain provokasinya. Lain provokasi. Kita mau karomen teh bener atuh gitu. Nya sebetulnya sebetulnya.